起動したわ。これが呪文の力。しまった。Kali ini tanpa basa-basi lagi, kita akan ngebahas anime yang berjudul Tabo Tato. Anime ini akan menceritakan tentang Akatsuka Justice alias Seigi, seorang siswa yang mahir dalam seni bela diri. Suatu hari Seigi ini menyelamatkan seorang pria tua tunawisma di jalanan dari beberapa preman. Pria tua itu memberinya tato aneh pada telapak tangannya sebagai imbalan. Tato itu bukanlah tato biasa cuy, namun itu adalah sebuah senjata khusus yang memberikannya kekuatan supranatural. Kemudian Seigi bertemu dengan gadis yang merupakan agen Amerika yang bernama Izzy yang bertugas untuk memulihkan Tato. Seigi ini memutuskan untuk membantunya dan mendapatkan dirinya yang berada dalam konspirasi antar negara. Wadadidaw cuy, dari premisnya aja udah keren banget. Mimin sendiri aja udah penasaran banget nih cuy. Karena itulah langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, kita sikat menuju ke inti ceritanya. Tapi seperti biasa dong, sebelum kita mulai biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Di suatu malam, Seigi menyelamatkan seorang pria dari berandalan dan diberi suatu hadiah sebagai ucapan rasa terima kasihnya. Pria itu menarik tangan Seigi dan memasangkan sebuah tato pada telapak tangannya. Dia mengatakan bahwa tato itu adalah kunci yang akan membawa Seigi pada kenyataan dunia. Keesokan harinya, Seigi berlari dalam perjalanan ke sekolah. Ichinose Touko yang menunggunya jauh di depan menyuruh Seigi berlari lebih cepat atau mereka akan terlambat. Namun tiba-tiba, seorang gadis bernama Izzy keluar dari gedung yang akan dilewatinya. Menyadari tubrukan yang akan datang, Izzy pun mengantisipasinya dan hanya Seigi lah yang akhirnya terjatuh. Izzy menanyakan kondisi Seigi dan berniat membantunya untuk bangun. Tetapi saat tangannya menyentuh tangan Seigi, tiba-tiba saja mereka sama-sama seperti tersetrum. Izzy segera menarik tangannya dan menatap Seigi dengan terkejut. Setelah berhasil mengendalikan diri, Izzy menyarankan Seigi berhati-hati, lalu berbalik pergi. Di jam istirahat, Seigi memperhatikan tato di tangan yang tidak mau hilang. Saat Hyde menanyakan tentang tato tersebut, Seigi menceritakan bagaimana dirinya mendapatkannya. Hide ini mengomentari sikap Seigi dan menganggapnya sebagai orang yang kelewat berani dan terlalu baik. Seigi mengatakan karena dirinya dilatih ilmu bela diri oleh kakeknya, maka dia harus menggunakannya untuk membantu orang. Toshi bergabung dengan obrolan keduanya dan memberitahu tentang rumor yang menyebar di forum-forum online para maniak militer bahwa Amerika Serikat sedang mengembangkan senjata rahasia untuk melawan suatu kerajaan. Toshi menjelaskan senjata tersebut adalah perangkat tempur Tera dan berbentuk menyerupai tato. Namun Seigi tidak mempercayai rumor itu. Mengingat tato yang ada di telapak tangannya terlalu mencolok untuk dianggap sebagai senjata rahasia. Touko kemudian menginterupsi pembicaraan ketiganya dan meminta Seigi menemaninya berbelanja sepulang sekolah nanti. Namun Seigi menolak. Ia menjelaskan bahwa sepulang sekolah nanti dirinya harus pergi ke sana. Tetapi karena ibu Seigi yang memintanya mengawasi, maka Touko tidak punya pilihan lain cuy. Hide dan Toshi ini memperhatikan perdebatan keduanya yang terlihat seperti suami istri. Touko yang mendengar apa yang dikatakan mereka pun langsung mengamuk. Seigi akhirnya mengalah dan setuju menemani Touko pergi. Di swalayan, Touko menanyakan apa yang ingin dimakan Seigi untuk makan malam. Setelah berpikir sebentar, Seigi memberikan jawaban bahwa dirinya ingin makan udon kari Indian Amerika ala Eropa. Meski tidak tahu bagaimana cara membuat masakan itu,
Toko tetap menyanggupi dan bergegas berkeliling untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Sementara itu Seigi memutuskan menunggu Toko di depan dan berniat menelepon kakeknya. Namun tiba-tiba Izzy muncul dan meminta maaf atas insiden pagi tadi. Di luar dugaan, gadis itu tiba-tiba saja mengambil ponsel Seigi dan membawanya kabur. Setelah berhasil mengejarnya, Seigi menuntut Izzy mengembalikan ponselnya. Izzy menanyakan tentang tato di tangan Seigi dan memberitahu bahwa tato tersebut adalah benda rahasia milik Amerika. Ia menyerang Seigi dan menuntutnya mengembalikan tato di tangannya. Keduanya pun auto bertarung. Dan ketika tendangan Izzy melukainya, Seigi memutuskan menggunakan kemampuan bela dirinya. Meski sempat unggul dan berhasil mendaratkan beberapa serangan, Seigi mulai kewalahan dan babak belur. Ia terus saja menerima serangan dan memikirkan tentang kematiannya yang akan segera datang. Namun Izzy tiba-tiba berhenti. Begitu menyadari bahwa dirinya sudah menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Ia melepaskan Seigi dan terkesan dengan kemampuan bertarungnya meski tidak menggunakan kekuatan tato. Izzy menunjukkan tato di tangannya. Ia memberitahu bahwa tato tersebut akan aktif bila diisikan daya dari pemicu yang digunakan oleh pemiliknya. Ia memberitahu tato tersebut bernama Terra dan memungkinkan penggunanya meningkatkan kemampuan fisiknya secara drastis, serta mendatangkan fenomena supranatural. Izzy mengeluarkan kapur sebagai pemicu untuk mengaktifkan tatonya. Dan ia menciptakan bom angin. Saat bom tersebut dilepaskan ke udara, Seigi terkejut melihat kekuatan ledakannya yang cukup dahsyat. Setelahnya Seigi pun pulang dan berlatih dengan kakeknya. Melihat kemampuan Seigi yang masih sangat lemah, kakek menyuruhnya berlatih lebih keras jika ingin menjadi kuat. Saat kakek meninggalkan sendirian, Seigi melihat tato di tangannya dan teringat dengan ayahnya. Keesokan harinya, saat Seigi bersekolah, Izzy memata-matai dari kafe yang tidak jauh dari SMP-nya. Tom bertanya mengapa Izzy tidak menangkapnya, mengingat misi mereka adalah mengamankan kembali tato yang telah tersebar di luar Amerika. Izzy membenarkan letak penyadapnya dan meminta Tom mempercayakan masalah tersebut kepadanya. Berhari-hari berikutnya, Izzy terus saja membuntuti Seigi di sekolah dan di sepanjang jalanan. Namun karena cara yang dilakukannya itu terlalu mencolok, Seigi dan Toko pun menyadari keberadaan gadis itu. Toko yang mulai kesal akhirnya menanyakan siapa tersebut. Seigi pun mengatakan bahwa gadis itu adalah kenalannya. Setelah Toko berjalan pulang lebih dulu, Seigi dan Izzy bicara. Tiba-tiba saja Tom yang sedang mengejar pengguna tato lain bernama Theodore Wilson melewati mereka. Seigi pun menjatuhkan pria tersebut. Mengetahui Theodore telah mengaktifkan tatonya, Izzy meminta Tom membawa Seigi menjauh, sementara dirinya akan menghadapi pria tersebut. Namun Seigi menolak pergi dan memutuskan menghadapi Theodore. Meski sempat kewalahan menghadapi Theodore yang memiliki badan besar, Seigi berhasil mendaratkan uppercut menghantam dagu pria tersebut. Tetapi dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, Theodore akhirnya menjatuhkan Seigi dan menghajarnya hingga babak belur. Teringat dengan ayahnya dan tidak ingin kalah dengan menyedihkan, Seigi tiba-tiba mengaktifkan tatonya dan mengalahkan Theodore. Izzy yang berniat bergabung ke pertarungan menyelamatkannya. Ia membeku di tempat menyadari tato Seigi ini adalah pencipta kehampaan dan dapat diaktifkan tanpa pemicu. Beberapa saat kemudian, Seigi tersadar dan mendapati dirinya di tempat asing bersama Tom dan Izzy. Ia diberitahu bahwa dirinya pasti sudah mati jika tatonya tidak aktif. Izzy mengungkapkan dirinya dan Tom adalah anggota pasukan militer Amerika Serikat yang ditugaskan untuk mengambil kembali tato yang dicuri oleh seorang ilmuwan. Ia ingin Seigi bergabung dengannya, dan jika menolak mereka harus mengambil kembali tato tersebut dengan memotong tangannya.
Tom pun menjelaskan tentang kekuatan pencipta kehampaan pada tato Saigi dan memberitahu tato tersebut adalah jenis tato yang tidak stabil. Jika tidak dapat mengendalikannya, maka akan menyebabkan kematian pada penggunanya. Saigi pun marah dan menyalahkan mereka atas hal yang terjadi kepadanya. Ia menarik kerah Izzy dan merebutnya sebagai anak kecil. Namun Izzy melepaskan cekalan Saigi dari lehernya. Ia menjatuhkan dengan satu tangan. Ia mengingatkan tentang keinginan Saigi mendapatkan kekuatan. Dan untuk memperolehnya, tidak mungkin tanpa pengorbanan. Izzy pun menahan Saigi tetap di lantai dan memberitahu bahwa hal yang sama juga berlaku untuknya. Dengan kekuatan yang dimilikinya itu, ia harus terjebak selamanya dalam tubuh anak SMP. Keesokan harinya di sekolah, Saigi terkejut begitu Izzy diperkenalkan sebagai murid baru di kelasnya. Saat Izzy menyapa Saigi, murid-murid yang lain menanyakan hubungan keduanya. Izzy mendekati Saigi dan memeluknya dari belakang. Ia memberitahu bahwa dirinya ini hanya memiliki hubungan biasa dengan Saigi. Namun para murid laki-laki tidak terima dengan Saigi yang mampu menggoda gadis cantik, menariknya lalu menceburkannya ke kolam renang. Di atap sekolah, Izzy menanyakan keputusan Saigi tentang tawarannya yang bergabung dengan mereka. Setelah mendengarkan alasan bahwa Izzy dan Tom ingin mencegah peperangan yang kemungkinan terjadi sebab tato tersebut, Saigi pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Saigi pergi ke rumah Izzy dan sesampainya di depan, ia mendadak ketakutan membayangkan markas pasukan militer Amerika dipenuhi berbagai macam senjata. Namun saat Tom membukakan pintu dan menyuruhnya untuk masuk, ia tidak menemukan senjata apapun. Ia hanya mendapati rak yang berisi komik dan seekor anak kelinci. Saat telepon berdering, Tom meminta Saigi pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil sebuah kardus. Tom berbicara dengan seseorang yang memberitahunya tentang kudeta di kerajaan Selinistan. Putri Aryabhata yang memimpin kudeta itu membunuh orang tuanya, serta mengambil alih tahta. Mengetahui kebengisan Aryabhata, Tom khawatir memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sementara itu di luar rumah, Touko rupanya membuntuti Saigi. Menyadari sikapnya yang aneh, sejak kemunculan Izzy, ia memutuskan pulang dan akan menanyakan kepada Saigi secara langsung. Namun saat berbalik, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Iltumis yang melakukan sesuatu kepada kepalanya. Kembali ke rumah, Tom menutup teleponnya dan mendengar bel pintu dibunyikan. Ketika ia berniat membukanya, tiba-tiba saja pintu dihancurkan. Saigi yang baru saja keluar dari ruangan bawah tanah terkejut melihat Touko yang menyerang Tom. Di tempat yang berbeda, Izzy juga diserang oleh Laka yang memperkenalkan dirinya sebagai pasukan tato pribadi Putri Aryabhata. Mengetahui Laka ini adalah orang dari kerajaan, ia yakin raja dan ratu tidak akan tinggal diam dengan penyerangan yang dilakukannya. Namun Laka memberitahu tentang kudeta yang terjadi, dan raja serta ratu baru saja wafat beberapa saat yang lalu. Izzy terkejut saat mendengar bahwa Aryabhata lah yang saat ini akan memimpin kerajaan. Laka memberitahu bahwa dirinya datang untuk menghabisi Izzy dan merebut tato tanpa pemicu. Tom ambruk dengan luka yang cukup parah dari serangan Touko yang diterimanya. Ia menyuruh Saigi pergi dan memberitahu Touko yang adalah pembunuh yang dikirim kerajaan untuk merebut tatonya. Namun Saigi menepis hal tersebut dan menjelaskan bahwa Touko ini adalah temannya. Sementara itu pertarungan Laka dan Izzy masih berlanjut. Kesal dengan serangan Laka yang membuat serangan sekolah barunya hancur, Izzy pun mengaktifkan kekuatan tatonya. Ia melemparkan bom angin dan diciptakanlah dengan memanfaatkan bongkahan batu. Kembali ke rumah, ia berada di bawah kendali Iltumis. Touko menyerang Saigi dengan membabi buta. Saigi mencoba mengaktifkan tatonya, namun tidak ada hal yang terjadi. Ia kewalahan menghadapi Touko dan dirinya terjatuh dengan ujung payung yang ditancapkan ke bahunya. Saat Touko hendak membunuh Saigi, di dalam alam bawah sadarnya, ia meminta Iltumis berhenti. Iltumis ini menolak dan memperingatkan bahwa masalah tersebut bukan urusannya. Namun Touko menyatakan bahwa Saigi ini adalah seseorang yang sangat penting untuknya dan ia tidak akan membiarkan terbunuh. Menyadari perlawanan yang terjadi dalam diri Touko, Tom segera menyuruh Saigi menyerangnya. Ia berhasil memaksa tubuhnya untuk bangun.
dan ia menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Iltutmish dari dalam tubuh Toko. Tom mengetahui Iltutmish ini memiliki tato dengan kemampuan untuk merasuki seseorang. Dan dia ini adalah salah satu pasukan Toto pribadi, yaitu Aryabhata. Saat Iltutmish menghunuskan pedangnya ke arah Tom, Seigi menahannya dengan tangannya. Marah karena Iltutmish menggunakan Toko, Seigi pun mengaktifkan tatonya. Tom melarang Seigi menggunakan pencipta kehampaan. Namun Seigi menolak dan menyangkal semua yang dikatakannya. Toko menarik Seigi, menyebabkan serangan yang telah dilepaskannya, yang meniadakan sebagian besar ruangan rumah. Iltutmish melompat mundur. Ia berhasil menghindari pencipta kehampaan. Laka menghubunginya dan memberitahu seseorang yang bukan tandingan Iltutmish. Tidak lama kemudian cuy, Izzy tiba di sana. Ia bingung melihat rumahnya yang menghilang sebagian. Ia menemukan Tom yang terluka dengan perut sobek. Sementara Toko menceramahi Seigi karena tidak mendengarkan kata-katanya untuk menjauhi bahaya. Keesokan harinya, Seigi dan Izzy berlatih di ruang bawah tanah rumahnya. Tom memperkenalkan stiker di dahi Toko untuk menutupi tato yang didapatkannya dari Iltutmish. Saat melihat tato milik Tom saat dilepas, Seigi terkejut dan diberitahu bahwa tatonya adalah produk gagal dari tato yang dikembangkan sebelumnya. Izzy kemudian menunjukkan video mengerikan seseorang pengguna tato tanpa pemicu dengan kekuatan yang sama seperti Seigi. Ia menjelaskan jika Seigi bertindak ceroboh, maka pencipta kehampaan akan melenyapkan tanpa jejak. Tentunya seperti dalam video yang dilihatnya. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, ia meminta Seigi berjanji tidak akan menggunakan kekuatan tatonya tanpa seizinnya. Di hari yang lain, Seigi bertarung melawan seorang berandalan dengan arahan Izzy yang mengamatinya dari kejauhan. Meski berhasil mengalahkan berandalan itu, Seigi merasa dirinya masih perlu banyak berlatih. Di sisi lain, Izzy menyadari selama 2 minggu sejak berlatih menggunakan kekuatan tatonya, Seigi beradaptasi terlalu cepat. Ia terlihat khawatir mengingat Seigi yang adalah pengguna yang sangat cocok untuk pencipta kehampaan. Sementara itu, Iltutmish menyerang tempat persembunyian pasukan militer Amerika lain untuk mengincar Lisa Lovelock. Ia melompat dari helikopter, lalu membantai semua orang yang ada di sana. Di sekolah, Toko mendapati pujian dari guru olahraga yang kagum dengan jarak lompatannya. Izzy menanyakan tentang lompatan itu dan menyadari bahwa tato di dahi Toko ini telah aktif dan membuat inderanya menjadi lebih sensitif. Kembali ke tempat persembunyian, pertarungan Iltutmish dan Lisa masih berlanjut. Meski semua orang di sana telah terbunuh, melihat api yang menyala di sekitar mereka, Iltutmish mengetahui bahwa Lisa memiliki tato yang dapat mengubah udara menjadi materi yang mudah terbakar. Ia kembali maju menyerang Lisa dan berhasil membuatnya kesulitan. Sementara itu, Izzy yang menerima informasi tentang penyerangan itu bergegas menuju lokasi untuk membantu Lisa. Namun di perjalanan, ia dijatuhkan oleh sistem penghilang medan getaran yang dipasang Laka di atap gedung. Izzy tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dan Laka menyuruhnya tetap diam saja di sana. Saat Laka pergi, Seigi yang mengikuti Izzy tiba di sana. Izzy terkejut melihat Seigi yang mampu berdiri dan berjalan dengan normal. Ia memarahi Seigi, namun Seigi menjelaskan bahwa dirinya datang untuk membantu mengingat mereka ini adalah rekan. Izzy melihat ledakan yang terjadi dari suatu gedung yang berada di kejauhan dan semakin mengkhawatirkan Lisa. Ia meyakinkan untuk Seigi tidak mengkhawatirkannya dan memintanya bergegas pergi ke gedung tersebut. Sesampainya di sana, Seigi membeku melihat pembantaian yang terjadi. Seseorang ayah yang masih mampu bergerak menunjuk ke suatu arah, dan Seigi segera mengikutinya. Ia menemukan Iltutmish dan Lisa yang tergantung di tiang antena. Seigi menuntut Iltutmish melepaskan Lisa. Namun dirinya diserang dan terjatuh dari atap gedung tersebut. Tom menangkap Seigi dan menariknya untuk bersembunyi. Seigi memberitahu Izzy memintanya untuk menyelamatkan Lisa, dan ia akan kembali ke atap. Namun Tom menahannya dan menjelaskan bahwa keberadaan Seigi dengan kekuatan tatonya adalah rahasia. Sementara itu, Tom dan Izzy memeriksa sisa-sisa pertempuran yang terjadi di suatu tempat persembunyian. Izzy melihat ponsel Lisa dan menemukan sebuah rekaman. Ia mengetahui bahwa Iltutmish berencana membawa Lisa ke kerajaan Selinistan. Sepulang sekolah, Toko dan Seigi diminta datang ke rumah Izzy.
untuk mencegah Seigi melakukan hal yang tidak dapat diprediksi dan kemungkinan akan jatuh ke tangan kerajaan. Izzy terpaksa memborgolnya di ruang bawah tanah. Sementara dirinya akan pergi untuk menyelamatkan Lisa. Tom yang diminta untuk memastikan keduanya tetap di tempat memberitahu bahwa seharusnya mereka sudah membawa Seigi ke Amerika karena tato pencipta kehampaannya. Namun Izzy melanggar aturan dengan menyembunyikan Seigi sehingga dia bisa tetap menjalani kesehariannya. Toko menanyakan mengapa dirinya juga diminta datang. Tom memberitahu tentang kemungkinan tato di dahi Toko yang akan aktif ketika Iltutmish juga mengaktifkan tatonya. Karena tidak mengetahui kekuatan apa yang dimiliki tato tersebut, mereka pun perlu mengantisipasinya. Sehingga baik Toko maupun Seigi akan tetap di ruang bawah tanah sampai operasi penyelamatan Lisa selesai. Setelah membuat Tom pingsan, mereka kabur dan untuk membuka pintu ruang bawah tanah, Seigi menggunakan kekuatan tatonya. Namun malahan ia melenyapkan seluruh rumah Izzy. Sementara itu truk yang dikendarai Laka dan Iltutmish berhenti ketika mereka melewati terowongan bawah tanah. Izzy berdiri di sana dan bersiap untuk bertarung. Pasukan yang dibawa Izzy segera menghujani Laka dengan tembakan. Namun dengan kekuatannya, peluru tersebut tidak ada yang mampu melukainya. Laka menghabisi para pasukan itu dan berhadapan dengan Izzy. Sementara itu Iltutmish pergi ke belakang untuk menangani pasukan lain. Seigi tiba di lokasi bersama Toko dan langsung bergabung ke pertarungan. Seigi menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Iltutmish membantai manusia yang tidak bersalah. Marah saat disebut sebagai gadis yang kesepian, Iltutmish pun menerjangkan serangan hingga Seigi terdorong membentur dinding. Ia menyatakan bahwa dirinya mencuri, menyakiti, dan juga membunuh untuk bertahan hidup. Iltutmish menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak membutuhkan rekan dan satu-satunya manusia yang disegani dan ingin dilindunginya hanyalah Putri Aryabhata. Ketika keduanya kembali bertarung, Toko yang bersembunyi mendengarkan suara Tom yang berasal dari intercom milik salah satu pasukan yang tergeletak di dekatnya. Tom meminta Toko memberikan intercom tersebut kepada Seigi, dan setelah melemparkannya, ia memberitahu cara untuk melawan Iltutmish. Namun meski mengikuti instruksi Tom, serangan Iltutmish rupanya masih tetap melukai Seigi dan membuatnya ambruk dengan tubuh bersimbah darah. Marah atas hal yang dilakukan Iltutmish, Toko keluar dari persembunyian dan menerjangnya. Iltutmish terkejut menyadari Toko mampu menyudutkannya, dan ia menduga kekuatan tatonya juga mengalir di dalam tubuh gadis itu. Tom mengetahui tekad kuat Toko yang melindungi Seigi membuatnya mampu menyerap kekuatan dari pemilik tato aslinya. Sementara itu Seigi mendengarkan suara di dalam kepalanya yang menyuruhnya untuk menggunakan pencipta kehampaan. Menuruti suara itu, Seigi pun menggunakan kekuatannya dan menyelamatkan Toko dari cengkraman Iltutmish. Saat Seigi hendak menghabisi Iltutmish, tiba-tiba seekor kucing putih menerkam wajahnya. Kucing itu melompat ke atas tubuh Iltutmish, bersikap seolah ingin melindungi gadis itu. Rupanya kucing itu adalah kucing yang sebelumnya pernah diselamatkan Iltutmish dan menganggapnya seperti induknya. Melihat hal itu, Seigi pun tidak mampu menghabisi Iltutmish. Aryabhata kemudian datang dan memberitahu jika Seigi ini adalah menggunakan kekuatannya. Baik Iltutmish maupun Toko pasti sudah mati ketika dia menggunakan pencipta kehampaan. Di pertarungan yang lain, Izzy berhasil melumpuhkan Laka. Namun saat ia mengira pertempuran telah berakhir, Laka tiba-tiba menggunakan sistem penghilang medan getaran dan Izzy terjatuh tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Saat Laka mengambil senapan dan bersiap untuk menghabisi Izzy, Lisa datang dengan membawa pasukan dan langsung menghujani Laka dengan tembakan. Aryabhata dan Iltutmish kemudian muncul sebelum mereka benar-benar menghabisi Laka. Mengingat jumlah orang yang telah dibantai oleh Laka dan Iltutmish, Izzy dan Lizzie merasa keberatan jika Aryabhata membawa keduanya begitu saja. Namun begitu Aryabhata menunjukkan kekuatannya, mereka menyadari bahwa gadis itu memiliki tera tato tanpa pemicu. Semua orang pun langsung membeku di tempat. Tidak ada yang berani melepaskan serangan. Sementara itu Seigi teringat dengan kata-kata yang diucapkan Aryabhata dan Iltutmish sebelum mereka pergi. Aryabhata menyuruh Seigi mempelajari tentang tato karena saat ini sang awal menginginkannya. Di hari berikutnya, Izzy menghadap Kolonel Sanders untuk menerima hukuman karena telah menyembunyikan Seigi. Sanders menyuruh Izzy bertanggung jawab hingga akhir.
dan memintanya untuk mengawasi Seigi serta membujuknya untuk bergabung dengan penelitian tato mereka. Sementara itu, Toko dan Seigi yang akan pergi belanja berpapasan dengan Aryabata dan Iltutmish di jalan. Toko memberikan daftar belanjaan dan menyuruh Seigi pergi lebih dulu. Setelahnya, Toko menantang Aryabata bertanding pingpong. Dan jika dirinya menang, ia meminta Aryabata tidak mengganggu Seigi lagi. Tantangan tersebut diterima dan pertandingan keduanya pun menarik perhatian banyak orang yang berkerumun. Seigi tiba di sana, tepat ketika Toko dikalahkan oleh Aryabata. Mereka kemudian pergi ke taman dan di sana Aryabata menanyakan tujuan Seigi bertarung. Seigi mengungkapkan dirinya bertarung untuk mencegah pecahnya peperangan yang Aryabata timbulkan. Namun saat ditanya untuk siapa ia bertarung, Seigi tidak menemukan jawaban yang bisa diucapkan. Aryabata mengatakan jika tujuannya tercapai, maka dunia tanpa perpecahan yang diimpikan Seigi dapat terwujud. Ia berjanji akan memberitahu lebih banyak jika Seigi bersedia bergabung dengannya dan akan menerima datang kapan saja. Di hari berikutnya, Izzy dan Tom datang ke rumah Seigi. Mereka membicarakan tentang tujuan Amerika dan kerajaan Selinistan mengumpulkan pengguna tato. Seigi mengatakan dirinya akan bergabung dengan Izzy jika dia memiliki tujuan untuk menghentikan sebuah peperangan. Malam harinya, Izzy mengejar seseorang yang membawa Seigi dan saat menerima telepon, ia terkejut mendengar suara Blood di ujung sambungan. Blood mengatakan dirinya hanya meminjam Seigi dan akan mengembalikannya besok pagi. Beberapa saat kemudian, Blood dan Seigi turun di depan gedung laboratorium tingkat tinggi Aryabata yang merupakan pusat penelitian tato milik kerajaan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan pasukan tato pribadi Aryabata dan sejak keluar, dirinya mulai bertentangan dengan kerajaan. Blood memberitahu tentang percobaan kejam yang dilakukan Aryabata dan ia ingin mengajak Seigi menghancurkan tempat tersebut. Setelah menggunakan kekuatannya untuk meniadakan dinding, dan ia menyusup ke laboratorium, Seigi menanyakan tentang tato tanpa pemicu. Blood memberitahu bahwa ada 4 tato pemicu sesuai dengan 4 reruntuhan yang ada di dunia. Kerajaan telah berhasil menguasai 2 reruntuhan. Sementara Amerika yang baru menguasai 1 reruntuhan bersikap sangat agresif untuk mendapatkan reruntuhan yang terakhir yang berada di Jepang. Di perjalanan, keduanya diserang oleh sejumlah pasukan, dan Blood berhasil menangani mereka semua. Sesampainya di suatu ruangan, Blood dan Seigi bertemu dengan Profesor Karam yang menyebut Blood sebagai pengkhianat. Saat Profesor menyebutkan tentang sang awal, Seigi teringat dengan kata-kata Aryabata dan menanyakan tentang maksud dari hal tersebut. Asisten Karam yang bernama Manisha menjelaskan sang awal adalah inti tato yang berperan penting dalam mewujudkan kekuatan. Karam memerintahkan manusia yang dijadikannya sebagai subjek eksperimen untuk menghabisi Blood yang telah berkhianat. Mereka mulai menyerang Blood dan Seigi dengan membabi buta. Mengetahui jika manusia tersebut kehilangan kesadaran, bom yang dipasang Karam pada tubuhnya akan meledak. Seigi harus bertarung dengan mereka sambil menahan diri. Seigi mulai kewalahan dan terjatuh beberapa kali. Blood menggunakan kekuatan tatonya dan memunculkan sang awal. Beberapa saat kemudian, Seigi tersadar setelah sempat pingsan dan mendapati semuanya telah dikalahkan oleh Blood. Ia terkejut begitu menyadari kekuatan Blood lah yang membuatnya tidak sadarkan diri. Karena mengetahui rupanya Blood memanfaatkan kehampaan untuk menciptakan goncangan dalam ruangan. Ia berniat mengaktifkan bom pada manusia-manusia tersebut. Namun terlihat bingung ketika sistem memunculkan error dan tidak ada yang terjadi. Blood memberitahu dirinya telah menyingkirkan semua bom selama pertarungan dengan menggunakan penciptaan kehampaan untuk melenyapkan tanpa menyentuh organ mereka. Ia menerjang Karam dan ketika Blood hendak menyerang Manisha, ia juga karena menodongkan pistol ke arahnya. Karam pun memohon agar Manisha dibiarkan hidup. Blood kemudian menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan mereka. Seigi diam di tempat menatap Blood dengan kagum dan menganggapnya sebagai pahlawan keadilan yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Blood telah pulih dari luka-lukanya. Dan Wiseman yang melihat hal tersebut terkesan dengan tubuh abadinya. Meskipun ia tahu Blood tidak akan berumur panjang, Blood menepis hal itu dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mati. Ia memberikan data yang diambilnya dari laboratorium dan berterima kasih kepada Wiseman.
Setelahnya, Blood pergi menemui Seigi yang sedang melatih kekuatannya di tepi sungai. Sore harinya, Izzy datang menemui Blood dan menanyakan alasan memilih bersama kerajaan. Blood tidak menjelaskan lebih jauh dan mengatakan dirinya hanya melakukan hal yang ia inginkan. Ia meyakinkan Izzy bahwa dirinya tidak dapat melakukan hal buruk kepada Seigi. Saat Blood berbalik, Izzy mengejarnya dan mencengkram mantelnya. Ia menangis dan mengungkapkan hal berat yang harus dilaluinya saat Blood pergi. Blood mengatakan bahwa saat ini masalah yang mereka hadapi bukan hanya sebatas tentang pengembangan tato sebagai senjata. Reruntuhan bukan sekedar tempat menyimpan tato dan merupakan penggerak utama untuk mengatur ulang dunia menggunakan tato. Untuk mencapai hal tersebut diperlukanlah keempat reruntuhan dan mengingat kerajaan telah mendapatkan keduanya. Bolt menduga kemungkinan Aryabhata sedang mencoba untuk mendapatkan reruntuhan ketiga. Bolt mengungkapkan tujuan Aryabhata ini adalah untuk memutarbalikan dunia melalui reruntuhan. Mempertimbangkan mereka mungkin sudah terlambat untuk mendapatkan reruntuhan keempat di Jepang. Ia meminta Izzy melindungi reruntuhan ketiga di Grand Canyon, sementara dirinya akan menghentikan Aryabhata. Beberapa waktu kemudian, Izzy mengajak Seigi dan Touko dalam operasi pasukan untuk mengamankan reruntuhan ketiga. Di dalam helikopter, ia diperkenalkan dengan Sanders, Wang, Jensen, Leonardo Burns, dan Lisa. Di tempat lain, Weisman memberitahu bahwa Izzy dan rombongannya telah bergerak untuk menyergap reruntuhan di mana Aryabhata dan pasukannya berada. Bolt yang berada di dalam kapal khusus meminta Weisman mengeluarkannya. Sementara itu, helikopter pasukan Amerika semakin dekat dengan lokasi reruntuhan. Seigi melihat helikopter lain yang menembakkan serangan tanpa henti dan meminta Sanders untuk menghentikan mereka. Sanders mengatakan bahwa mereka harus menembak musuh dalam peperangan. Wong, Jensen, Lisa, dan Burns meluncur dari helikopter lebih dulu. Saat Seigi juga akan menyusul mereka, Izzy memperingatkannya untuk tidak bertindak ceroboh. Beberapa saat kemudian, setelah mendarat, mereka berhadapan dengan wakil kapten pasukan Brahman yang bernama Sel Sekar. Johnson maju lebih dulu. Namun semuanya membeku di tempat ketika melihat Cal yang memotong tubuh Jensen dalam sekejap. Cal bersama ketujuh pelayannya bertarung dengan para pasukan Amerika yang menyerangnya. Wang menembakkan serangan ke arah Cal, namun peluru-peluru tersebut dikembalikan dan berbalik melukainya. Seigi berniat menyerang Cal, tetapi mengurungkannya begitu teringat dengan hal yang diajarkan Blood. Ia mengambil jalan lain dan memutuskan pergi mencari Aryabhata. Di pertarungan yang lain, Izzy menyelamatkan Tom yang nyaris saja terkena tembakan. Ia terkejut saat melihat Iltutmish yang baru saja datang. Ia berubah menjadi monster kucing yang sangat besar dan mengerikan. Izzy menyadari bahwa penilaiannya salah dan meski digempur dengan banyak pasukan, para Brahman tidak akan tumbang. Ia teringat dengan pernyataan Blood yang menganggap bahwa Amerika tidak pantas disebut sebagai rival kerajaan dalam perbuatan tato. Sementara itu, Iltutmish melompat ke arah helikopter tempat Touko dan Sanders berada. Sanders mengaktifkan tatonya dan membawa Touko melompat turun. Ia menyerahkan Touko kepada Burns dan memintanya untuk menjaga gadis itu. Sementara dirinya bertarung menghadapi Cole. Izzy bergabung dengan Sanders dan bersama-sama mereka maju menyerang wanita itu. Serangan yang dilancarkan Sanders pun berhasil mengenai Cole. Namun Izzy terkejut begitu menyadari Cole mengumpulkan udara ke dalam bariernya, kemudian mengempaskannya ke sekeliling mereka. Sanders melompat dan mencoba mendekati Cole. Ia terhempas ketika pedang Cole yang menciptakan garis absolut menebas lengan dan kakinya. Sanders menyatakan bahwa Amerika tidak akan kalah dengan kerajaan. Cole mengatakan ambisi yang berlebih adalah bukti tindakan bodoh yang hanya akan menjadi bumerang. Ia mengayunkan pedangnya dan menebas kedua mata Sanders. Izzy juga yang sudah terluka parah hanya bisa terduduk pasrah ketika Cole berjalan ke arahnya. Saat Cole menghunuskan pedangnya ke depan, Blood datang menyelamatkan Izzy yang tepat waktu. Mendengar hal yang dikatakan Cole, Izzy panik menduga kemungkinan semuanya adalah rencana yang memancing Blood untuk keluar. Sementara itu Aryabhata mendatangi Seigi yang terkapar di tanah. Ia menghujamkan tombak batu yang diciptakannya menembus bahu Seigi. Sambil berusaha melepaskan diri, Seigi menyatakan
bahwa dirinya tidak akan membiarkan Aryabata mengatur ulang dunia. Aryabata merasa tidak ada yang salah dengan hal yang dilakukannya, mengingat tujuannya adalah membangun dunia yang lebih baik. Segi menegaskan bahwa Aryabata ini tidak bisa menyebutnya keadilan karena dia mengendalikan dan menginjak-injak hak manusia. Meski tujuannya terlihat baik, namun Segi mengetahui bahwa Aryabata hanya ingin menciptakan dunia yang berjalan sesuai kehendaknya saja. Aryabata memberitahu saat di pangkalan Amerika, Blood dan Izzy ini adalah sepasang kekasih. Ia merasa senang rencananya memancing Blood datang berjalan dengan lancar. Aryabata mengatakan Blood akan kehabisan tenaga dan dilahap oleh sang awal. Lalu dirinya akan menggunakannya sebagai kunci kedua. Ia menghujamkan tombak demi tombak ke sekujur tubuh Segi dan menyuruhnya melihat dengan baik hal yang akan dilakukannya. Sementara itu Blood mengetahui bahwa sebenarnya Cole memiliki perasaan kepadanya. Meski sempat mengelak, Cole akhirnya mengakui dengan wajah memerah. Blood menertawainya dan memeluk Izzy sambil menyatakan bahwa hatinya ini sudah menjadi milik gadis itu. Kesal dan merasa cemburu, Cole mengamuk. Ia menerjangkan serangan ke arah mereka. Blood menggunakan kekuatannya untuk meniadakan serangan Cole dan menyuruhnya untuk maju. Pertarungan Blood dan Cole telah dimulai. Izzy diminta untuk pergi membantu Segi. Sementara itu, Lisa baru saja menjatuhkan pelayan Cole yang menyerangnya. Ia menghubungi Burns untuk memintanya mengambil alih komando. Burns segera menghubungi semua pasukan. Dan setelah menerima laporan, ia meminta mereka untuk mundur. Ia menyerahkan Touko kepada Tom dan memintanya untuk bergegas pergi. Namun di perjalanan, Touko melepaskan diri dari Tom dan berlari ke arah berlawanan untuk mencari Segi. Tom ambruk menyadari kekuatan tato sementaranya telah habis. Ia berniat mengambil stiker tato di dalam kotak persediaan. Namun kesal begitu menyadari bahwa tatonya telah habis. Sementara Segi yang tertahan di dinding dengan hujaman tombak berusaha menggunakan kekuatannya. Namun Aryabata memberitahu bahwa pencipta kehampaannya mencegah pengaktifan kekuatan Segi. Di sisi lain, Burns dan Lisa bertemu dengan Iltutmish yang masih dalam wujud monster kucing. Menolak pergi, Lisa mengajak Burns bersama-sama menghadapi kucing itu. Kekuatan tato Burns berhasil menghentikan pergerakan Iltutmish. Meskipun begitu, makhluk tersebut masih bisa melancarkan serangannya yang lain dan hampir saja mengenai Lisa. Saat Iltutmish hendak menerkam Lisa dengan cakarnya, Burns maju melindunginya. Dengan tubuh yang tertancap cakar Iltutmish, Burns senang dan meminta Lisa untuk tetap hidup. Lisa pun menjerit putus asa ketika Burns meledakkan diri bersama makhluk itu. Di pertarungan yang lain, Blood berhasil mematahkan pedang Cole. Namun hal tersebut sama sekali tidak mengurangi kekuatan Cole. Dan saat ia menerjangkan serangan, Blood tidak sempat menghindar dan terluka. Sementara itu, Izzy telah berhasil tiba di lokasi Segi. Ia menembakkan serangan ke Aryabata. Namun pelurunya meleset. Tiba-tiba saja, sesuatu seperti akar merambati tubuh Izzy dan menahannya. Izzy dan Segi terkejut saat melihat Blood telah dilumpuhkan oleh Cole. Berusaha menahan semua luka di tubuhnya, Blood kembali berdiri dan bersiap untuk melanjutkan pertarungannya kembali. Segi mendengar hal yang dikatakan Aryabata. Dan ia menyadari gadis itu berencana menggunakan kekuatan tato untuk menjadi Tuhan. Ia mencoba menyadarkan Cole bahwa hal yang ingin dilakukan Aryabata ini adalah sesuatu yang buruk. Namun Cole menyatakan sebagai Brahman, tugasnya adalah mendukung hal yang ingin dilakukan Aryabata dan bersumpah setia kepadanya. Pertarungan Blood dan Cole kembali berlanjut. Blood yang terlihat mulai kewalahan, Izzy merasa tidak berdaya, menyadari dirinya tidak dapat melakukan apapun untuk Blood. Ia meminta Segi melakukan sesuatu, mengingat hanya dialah yang dapat menyelamatkan Blood dengan kekuatannya. Segi mencoba berbicara dengan sang awal miliknya untuk meminjam kekuatan. Ia menghancurkan belenggu Aryabata yang menahannya. Bersama Blood, mereka berhasil mengalahkan Cole. Aryabata tidak tinggal diam, cuy. Ia menyadari situasi yang semakin memburuk. Blood meminta Segi melahapnya, namun Segi menolak dan memperingatkan.
bahwa mereka berdua haruslah mengalahkan Aryabata bersama. Blood berbicara dengan sang awal milik Seigi dan menuntutnya untuk segera melahapnya. Blood meminta maaf kepada Izzy atas keputusan egoisnya. Sementara Izzy dan Seigi menjerit putus asa ketika Blood dilahap oleh sang awal miliknya. Toko yang berhasil menemukan Seigi merasa lega bisa melihatnya kembali. Namun Seigi yang belum pulih dari kehilangannya atas Blood kembali membeku di tempat saat melihat Iltutmish muncul dan melahap Toko tepat di depan matanya. Aryabata meyakini Seigi akan datang menemuinya dengan membawa 2 kunci untuk membalas dendam. Ia kemudian mengajak Iltutmish pergi dan merasa puas atas keputusasaan yang diberikannya kepada Seigi. Beberapa waktu kemudian Westman memberitahu ketika para pengguna tato kehabisan energi dalam jiwanya, maka mereka akan dilahap oleh sang awal atau menjadi cacat. Karena tidak ingin hal tersebut terjadi, maka Blood meminta Seigi melahapnya. Seigi mengangkat wajahnya dan mengenali Westman adalah pria yang memberinya tato. Westman memberitahu bahwa Blood mempercayakan masa depannya kepada Seigi. Namun Seigi jatuh ke dalam keputusasaan karena ketidakberdayaannya sendiri dan tersesat dari jalanan yang seharusnya ia tempuh. Merasa bersalah karena telah menyeret Seigi, Westman ingin menebus dosanya. Tiba-tiba saja Izzy muncul dengan menodongkan pistol ke punggung Westman. Melihat Izzy yang telah kehilangan Blood dan satu lengannya di pertempuran, Westman terkesan melihat gadis itu yang masih mampu bangkit kembali. Westman memberitahu bahwa dirinya ini adalah orang yang membantu Blood dan mewarisi keinginannya. Ia mengundang Seigi dan Izzy untuk bergabung dengan mewujudkan keinginan Blood. Saat diberitahu bahwa Blood ingin memusnahkan seluruh tato di bumi, Izzy tertegun dan menyadari hal tersebut adalah sesuatu yang pernah dijanjikan Blood kepadanya di masa lalu. Di masa lalu, Blood berlatih dengan tarung dengan Cole dan Ajita yang memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Brahman. Terkesan dengan kemampuan Blood yang mampu mengimbangi Cole, anggota Brahman yang bernama Varma menyapa Blood dan memuji pertarungannya. Ia yakin Aryabata tertarik dengan Blood dan akan merekrutnya. Blood terlihat bingung karena ia sebelumnya mengira rajalah yang ingin merekrutnya. Selain itu, dengan hasil tes simulasi pertarungannya, Blood juga diizinkan menggunakan tato tanpa pemicu. Aryabata mengatakan tato tersebut sangatlah bernilai. Dan jika Blood berkhianat, dirinya akan mengambil nyawa Blood sebagai gantinya. Di hari yang lain, Blood berbicara dengan Cole dan diperingatkan untuk tidak mendekati Sasmara. Namun karena rasa penasaran, malam harinya ia pergi ke tempat tersebut. Ia pun bertemu dengan Varma. Rupanya Varma ini adalah mata-mata yang ditempatkan ayah Aryabata untuk menyelidiki gerak-gerik putrinya. Varma memberitahu Sasmara yang adalah pusat penelitian tato kerajaan yang dijaga oleh Ganesha. Setelah terlibat pertarungan singkat dengan Ganesha, Varma mengajak Blood menemui sang raja. Dan keduanya diminta bekerja sama untuk memata-matai Aryabata. Raja mengatakan jika pergerakan putrinya mulai mencurigakan, ia memberi izin keduanya untuk menghabisi Aryabata. Blood mengetahui bahwa Aryabata rupanya bukan putri kandung raja. Ia memberitahu bahwa Aryabata ingin menggulingkan tahta dan menduga alasan raja tidak menghentikan rencana tersebut karena memiliki rasa bersalah. Namun raja menyangkalnya dan memperingatkan Blood untuk tidak ikut campur. Di hari yang lain saat Blood dan Cole sedang berjaga di reruntuhan, mereka menemukan pasukan Amerika yang menyusup. Blood melumpuhkan mereka dan menolak untuk menghabisinya. Cole menduga alasan Blood tidak ingin membunuh karena rasa solidaritas. Blood menepis hal tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah prinsipnya. Sayangnya Cole menerima perintah dari Aryabata untuk menghabisi semua musuh. Dan tanpa membuang waktu itu, ia mengayunkan pedangnya. Di suatu malam, Varma dan Blood bertarung mengalahkan Ganesha. Ia berhasil menyusup ke dalam Sasmara. Di sana, mereka bertemu dengan Kujuli yang memperkenalkan dirinya sebagai kakak Aryabata. Meski mengetahui bahwa keduanya adalah mata-mata raja, Kujuli bersikap sangat santuy dan mengajak mereka berkeliling. Varma dan Blood dibawa ke suatu ruangan dan melihat tabung-tabung yang berisikan manusia. Memperhatikan semua gadis yang ada di dalam tabung itu yang berwajah sama seperti Kujuli, Blood menduga mereka ini adalah klon yang diciptakan Aryabata. Kujuli menepis hal tersebut dan memberitahu bahwa mereka ini adalah produk gagal. Dan Aryabata adalah wujud yang telah disempurnakan. Blood bertanya mengapa Kujuli menceritakan hal itu.
Kujuli memberitahu bahwa dirinya ingin mereka menghentikan Aryabhata agar memanfaatkan kekuatan Tato untuk mengatur ulang seluruh dunia, termasuk manusia. Beberapa saat kemudian, Blood tiba di tempat raja dengan membawa Varma yang telah tewas. Karena terkena serangan Kol di perjalanan saat mereka melarikan diri dari samsara, ia menyalahkan raja atas keegoisannya yang telah melakukan eksperimen keji terhadap manusia, di mana orang-orang dibedah dan para lelaki diambil spermanya, sementara para gadis dipaksa hamil dan melahirkan banyak anak. Ngeri kali cuy. Hanya demi menciptakan Aryabhata, raja melenyapkan seluruh suku, dan saat Aryabhata mengetahui hal itu, dia meratapi keberadaannya yang sebanding dengan iblis. Raja membawa Blood ke jalur kereta tersembunyi dan memintanya untuk pergi menyelamatkan semua orang serta kerajaan. Berhasil selamat dari kejaran Aryabhata dan Kol, Blood menyatakan bahwa dirinya akan menyapu bersih ambisi Aryabhata bersama seluruh Tato di dunia. Seigi dipertemukan dengan Blood oleh Wiseman untuk melihat semua masa lalu tersebut melalui alam bawah sadarnya. Ia merasa bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa melanjutkan hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Blood. Namun Blood mengatakan masa depan berada di tempat yang tidak bisa Seigi raih dengan tangannya. 1 tahun kemudian, Izzy dan Seigi menghabiskan hari-harinya dengan bersembunyi di suatu tempat terpencil. Keduanya pergi memancing. Izzy pun mengungkapkan keraguannya tentang Wiseman mengingat dia adalah ilmuwan yang menjual tato ke Amerika dan kerajaan demi penelitiannya. Mengingat Aryabhata adalah musuh Wiseman, Seigi tetap menganggap ilmuwan tersebut sebagai rekan mereka. Ia meminta Izzy untuk tidak khawatir, dan dirinya berjanji akan membereskan semuanya hingga akhir. Malam harinya, Izzy, Seigi, Tamaki, dan Tom melakukan simulasi pertarungan. Setelahnya Izzy menerima telepon dari Wiseman yang memberitahu kemungkinan kerajaan telah menemukan tempat persembunyian mereka. Kembali ke markas pusat, Izzy dan Seigi menonton kaset yang dikirimkan Aryabhata untuk mereka. Dalam rekaman tersebut, Aryabhata memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Grand Canyon untuk penelitian arkeologis dan ingin mengundang keduanya untuk membantu. Izzy terkejut saat melihat sekilas kamera yang bergeser memperlihatkan Lisa yang masih hidup. Begitu video berakhir, Izzy menyatakan bahwa dirinya akan pergi untuk menyelamatkan Lisa. Namun Wise melarangnya. Ia meminta mereka untuk tidak terpancing atau terprovokasi oleh Aryabhata. Ia menjelaskan bahwa mereka hanyalah boleh bergerak ketika Aryabhata telah mengaktifkan reruntuhan. Bertekad untuk menyelamatkan Lisa, Izzy menodongkan pistol ke arah Wiseman dan memintanya menyiapkan keberangkatan mereka ke Amerika. Ia berjanji akan membawa kembali Seigi meski harus mempertaruhkan nyawa. Malamnya Izzy menyiapkan beberapa perlengkapan, sementara Seigi pergi untuk berlatih. Ia meninju Samsak dengan kemarahan dan ingin menuntaskan dendamnya kepada Aryabhata atas kematian Touko. Sesampainya di Grand Canyon, mereka berlari menyusuri celah sempit yang diapit tebing tinggi di kanan kirinya. Tom melihat Tamaki berlari sambil memegang selembar foto seorang gadis. Tamaki memberitahu gadis itu adalah tunangannya dan mereka akan menikah sepulang dari misi tersebut. Sementara itu Sanders yang mengawasi dari tempatnya melihat Ajita berdiri di atas tebing. Ia memberikan instruksi kepada pasukannya dan mereka mulai menembakkan serangan. Di sisi lain, Izzy, Seigi, Tom, dan Tamaki tiba di ujung tebing. Dan mereka berhenti ketika melihat Tatka bersama rekannya. Ia menghabisi pasukan militer Amerika dengan cara yang keji. Seigi memperhatikan bahwa Aryabhata tidak ada bersama mereka. Menduga Aryabhata berada di tempat lain, Tamaki menyarankan Seigi dan Tom langsung menuju ke reruntuhan. Sementara dirinya dan Izzy akan mengurus musuh yang ada di tempat tersebut. Begitu keduanya pergi, Tamaki dan Izzy segera menyerbu ke bawah tebing. Bergabung ke pertarungan pasukan militer Amerika dengan pasukan Brahman Aryabhata. Di tempat yang berbeda, Tom memberitahu bahwa reruntuhan berada 200 meter tepat di bawah mereka. Seigi segera menggunakan kekuatannya untuk menciptakan lubang ke dalam tanah dan meluncur masuk. Sementara Tom tetap tinggal di atas untuk mengawasinya. Begitu keluar dari lapisan tanah, Seigi langsung diserang oleh Kol. Ia hendak menggunakan kekuatannya. Namun menyadari pencipta kehampaan tidak dapat aktif di tempat itu, Kol memberitahu bahwa Seigi tidak akan dapat menghancurkan reruntuhan.
Namun mengingat tatonya yang juga berasal dari tempat itu, Segi yakin dirinya pasti akan menemukan cara untuk melakukannya. Sambil saling menyerang, Cole memberitahu meski Blood telah menghancurkan sirkuit kontrol pembatas mutlaknya, dirinya mampu menggunakan penghilang medan getaran dan telah mengasah kemampuan untuk menjadi lebih overpower. Segi mengingatkan, dahulu ia dan Blood pernah mengalahkan Cole bersama-sama. Mengingat saat ini Blood ada di dalam dirinya, ia memperingatkan Cole untuk tidak jatuh hati kepadanya jika dirinya menang. Di pertarungan yang lain, Tamaki masih menghadapi musuh dan serangannya terlihat jauh lebih unggul. Sementara itu, Izzy yang berhadapan dengan Laka tampak kewalahan dan terkena serangan beberapa kali. Tiba-tiba, rekan lamanya saat di pangkalan militer Amerika yang bernama Lawrence dan Tony datang untuk membantunya. Mereka bingung melihat Lisa yang berada di pihak musuh dan bertarung melawan Izzy. Namun mengingat waktu yang tidak memungkinkannya untuk menjelaskan, Izzy meminta keduanya mengurus Laka, sementara dirinya akan menangani Lisa. Izzy menerjangkan serangan dan berhasil melumpuhkan Lisa. Di pertarungan yang lain, Lawrence dan Tony tampak kewalahan menghadapi Laka. Lawrence tidak berdaya ketika benang yang digunakan Laka untuk menjeratnya memotong-motong tubuhnya. Saat Laka hendak menghabisi Tony, Lisa datang menyelamatkannya dan menembakkan serangan. Laka ambruk ke tanah dan menjerit kesakitan. Lisa memberitahu bahwa dirinya menggunakan peluru khusus yang mengandung bisa ular. Di dalam reruntuhan, pertarungan Segi dan Cole masih berlanjut. Pedang Cole berhasil melukai Segi, namun dengan kekuatannya, Segi memulihkan dirinya dengan cepat. Cole bersiap mengakhiri pertarungan, dan ia memulai serangan pamungkasnya. Segi ingat teknik tersebut yang adalah serangan yang digunakan Cole untuk menghabisi Blood. Seolah terhubung dengan Blood, ia bisa mendengar suaranya mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Blood dan Cole. Segi maju, dan meski pedang Cole sempat melukainya, dengan tekad Blood di dalam dirinya, ia berhasil mengalahkan wanita tersebut. Aryabata kemudian muncul dan terkesan dengan Segi yang mampu mengalahkan Cole. Segi menggunakan karet kuncir milik Touko untuk menguncir rambutnya. Ia teringat dengan kejadian ketika Touko tewas dan karet kuncir tersebut ditemukan oleh Izzy yang meminta Segi untuk menyimpannya. Di tempat masing-masing, Tom dan Wiseman memperhatikan pertarungan Segi dan Aryabata yang akan segera dimulai. Wiseman ingat beberapa saat sebelum Segi berangkat ke Amerika. Ia memberikan obat yang akan menjaga energi jiwanya dari resiko overaktif kekuatannya. Kembali ke reruntuhan, Segi menanyakan sepasang sayap baru yang dimiliki oleh Aryabata. Menduga benda tersebut tidak dapat digunakan untuk terbang, ia mengejeknya sebagai hiasan yang tidak berguna. Keduanya memulai pertarungan. Aryabata menghujani Segi dengan serangannya yang tanpa henti. Segi kesal dan terlihat frustasi menyadari dirinya tidak dapat mengalahkan kekuatan Aryabata. Namun Aryabata mengatakan, mungkin dahulu Segi bisa memiliki kekuatan seperti dirinya. Tetapi karena telah dipenuhi oleh kebencian dan hilang arah, sehingga kekuatan tersebut pun mustahil dapat dimilikinya. Sementara itu, di atas permukaan, Tom panik saat lubang yang mengarah ke reruntuhan tiba-tiba tertutup. Tamaki dan Izzy tiba di sana. Setelah ledakan dahsyat terjadi dari Ajita yang meledakkan diri, jalanan menuju reruntuhan kembali terbuka. Ketiganya melompat ke bawah dan menemukan Sanders yang tergeletak di sana. Begitu mendengar suara Izzy, Sanders merasa senang bisa mendengar suara putrinya yang sempat menghilang. Ia meyakinkan Izzy bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta mereka bergegas pergi untuk menghentikan Aryabata. Aryabata terus saja menyerang Segi dan mengetahui bahwa Wiseman membantunya di belakang layar. Ia merasa seharusnya pria tersebut mengetahui bahwa Segi tidak dapat menggunakan kekuatan penyegelan tato. Aryabata menduga sejak awal Wiseman memang tidak berniat membiarkan Segi mengalahkannya. Pria tersebut mungkin ingin agar dirinya melahap Segi yang sedari awal sudah diberikan racun. Izzy, Tom, dan Tamaki tiba di sana. Ia menemukan Segi yang terluka parah. Izzy memperhatikan kekuatan penyembuh Segi yang telah melemah dan menduga Segi telah mencapai batasannya. Sementara itu, Sanders menerima sambungan dari pasukan militer Amerika yang berniat datang menjemputnya.
Namun Sanders yang berniat meledakkan tempat tersebut dengan bom nuklir jika sesuatu buruk terjadi, ia menolak dan menyuruh mereka kembali. Kembali ke dalam reruntuhan. Meski telah terluka parah, Seigi tetap berkeinginan menghabisi Aryabata untuk membalaskan kematian Touko. Melihat Seigi yang sudah tidak mampu bertarung, Tamaki meminta Izzy dan Tom membawa Seigi pergi. Sementara dirinya akan mengulur waktu. Namun Izzy menolak pergi dan menyerahkan Seigi kepada Tom, yang memutuskan tetap tinggal dan menemani Tamaki bertarung. Aryabata memberitahu dalam beberapa menit lagi reruntuhan akan berasimilasi dengan jiwanya. Dan setelah itu dirinya akan melahap mereka semua tanpa sisa. Izzy dan Tamaki bekerja sama untuk melancarkan serangan. Meski berhasil melukai Aryabata, namun dengan kemarahannya Aryabata menghancurkan tempat tersebut. Sementara itu, pasukan militer Amerika tetap datang untuk mengeluarkan Sanders dari tempat itu. Mereka bertemu dengan Tom dan Seigi dan membawa ketiganya segera naik ke helikopter. Mendengar suara ledakan terjadi, pasukan beranggapan Aryabata telah menguasai reruntuhan. Sanders berniat meledakkan tempat tersebut dan menekan pemicu bom nuklir yang telah ditempatkannya di reruntuhan. Namun ia mengamuk begitu menyadari bomnya tidak bekerja. Seigi melompat dari helikopter dan menyelamatkan Izzy. Aryabata terkejut saat melihat Seigi yang berhasil melakukan penyegelan tato. Tiba-tiba saja, sang awal dari dalam kekuatan tatonya bangkit dan Seigi menyadari bahwa hal tersebut adalah efek dari obat yang diberikan oleh Wiseman. Yang mengumpat Wiseman yang mengetahui bahwa pria tersebut rupanya berencana membangkitkan sang awalnya menghadapi sang awal milik Aryabata. Sementara kedua makhluk tersebut saling bertarung dengan brutal. Blood menyapa Izzy yang memberitahu bahwa jiwa mereka terkurung karena dilahap oleh sang awal milik Seigi. Izzy menangis dan memeluk Blood yang mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa semuanya akan segera berakhir. Dari atas helikopter, Tom berteriak dan mencoba membangunkan Seigi yang berada di dalam sang awal. Begitu terbangun dan mendapatkan kesadaran dirinya, Seigi menyadari bahwa Aryabata dapat mengendalikan sang awalnya dengan menggunakan kekuatan saudara-saudaranya yang berada di Samsara. Mengetahui bahwa Kuku Juli dan semua yang ada di Samsara sedang kesakitan, Seigi harus mengakhiri pertarungan tersebut dengan cepat. Ia pun berhasil mengendalikan sang awalnya dan mengalahkan Aryabata. Dan filmnya pun usai sampai di sini cuy. Oke lah, sedikit kita bahas ke kesimpulannya cuy, biar lebih afdol. Setelah menonton Tabu Tato ini, ceritanya lumayan seru. Dan ide ceritanya di mana Tato bisa memiliki kekuatan itu cukup keren cuy. Konflik utamanya juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan duel puncaknya menjadi pamungkas yang cukup oke lah untuk mengakhiri keseluruhan anime yang satu ini. Tapi kalau kalian punya pendapat tersendiri, silahkan seperti biasa tulis aja di kolom komentar cuy. Pokoknya Mimin ucapin terima kasih sekali buat para penonton setia yang masih setia dengan Mang OP hanya di channel ABP ini cuy. Buat yang baru join silahkan like, comment, and subscribe dulu lah. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian video ini. Biar Mimin selalu tambah semangat lagi untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Pokoknya love you so much untuk kalian para penonton setia ABP dimanapun kalian berada. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya cuy. Sampai ketemu lagi. See you in the next video and bye-bye.